akan memberi arahan atau petunjuk tentang mengenai pneumatik dari awal hingga akhir. Kami dari Sekolah SMK Negeri 1 Singosari, kelas 11 Teknik Otomasi Industri 2. Nama saya Diki Nur Hamzah, absen 11. Nama saya Nabil Alasya Putra, absen 24. Saya Nabil Alasya Putra, nomor absen 26. Saya Ramadika Putra Putra, nomor absen 28. Saya Bidadari Jaya, absen 33. Saksikan persembahan dari kami. Ya, kami berdua di sini akan menjelaskan tentang deskripsi dari penggunaan mesin tersebut. Dan ini gambar rangkaiannya, ini grafik, dan ini diagram. Gambar ini merupakan permodalan mesin yang akan kami buat di dalam sistem pneumatik. Jadi ketika barang dari sini jalan ke sini, kemudian mengenai sensor yang mengaktifkan silinder 1A dan akhirnya silinder 2A ke atas secara perlahan. Kemudian ketika di stempel berhenti beberapa detik, kemudian kembali dengan secara perlahan. Dan ketika barang setelah sampai sini, silinder 2A aktif dan mendorong barang secara perlahan. Kemudian silinder 2A kembali dengan cepat. Dan sebelum ke permodalannya, kita membuat diagram terlebih dahulu supaya kita mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, silinder 1A maju dan silinder 1A turun. Jadi A plus dan A min. Dan kemudian silinder 2A itu kita ganti dengan B. Jadi B plus dan B min. Jadi diagramnya silinder 1A maju dulu dengan perlahan, dan kemudian silinder 1A-nya turun dengan perlahan juga, dan kemudian akan mengaktifkan 1S0-nya tadi. Jadi silinder 1B-nya itu maju dengan perlahan dan kemudian mengenai sensor 2S0, dan kemudian kembali dengan cepat dan kemudian mengaktifkan 2S1. Kemudian setelah berulang-ulang. Pertama-tama adalah keadaan ketika 1S3 belum teraktuasi, yaitu tekanan dari 0Z1 tersumbat di katup 1S1 dan 2S1 di lubang nomor 1 dan 1, dan silinder keadaan di track atau di belakang. Kemudian adalah 1S3 diaktuasi, ditekan, yaitu tekanan dari 0Z1 langsung menuju 1V1 lubang nomor 1 menuju 2 dan mengaktifkan sekuen 1. Dari situ langsung menuju ke 1S3 lubang nomor 1 dan 2, langsung menuju ke 2S0 lubang nomor 1. Karena di sini 2S0 sudah teraktuasi oleh silinder, maka udara langsung bisa berjalan dari lubang nomor 1 menuju 2 dan mengubah arah angin 1V5 menuju 1 ke lubang nomor 4, dan melalui one way flow control silinder 1A maju secara perlahan hingga ujung dan mengaktuasi 1S1. Keadaan selanjutnya adalah ketika 1S1 teraktuasi. 1S1 teraktuasi, maka tekanan dari 0Z1 menuju 1S1 lubang nomor 1 menuju 2, dan tekanan akan mengalir ke 1V1 mengakibatkan merubah arah yang tadinya 1 menuju 2 sekarang menjadi 1 menuju 4 dan mengaktifkan sekuen 2. Sekuen 2 aktif langsung menuju ke 1S2 dan 1S0. Berhubung 1S0 belum teraktuasi, keadaan silinder masih di ujung, jadi masih tersumbat di lubang nomor 1. Dan kita lanjut ke 1S2. 1S2 akan menunggu beberapa detik atau beberapa saat untuk mengubah arah dari 1 menuju 2. Kita tergantung Anda menentukannya. Setelah beberapa detik langsung bisa menuju ke 1, 2 dan mengubah arah 1V5 yang tadi sudah menjadi 1 menuju 4 sekarang menjadi 1 menuju 2, dan melalui one way flow control silinder mundur secara perlahan.
ketika silinder sudah mencapai titik terakhir atau ujung belakang, maka akan mengaktifkan 1S0. Nah, di sini kan sebelumnya tersumbat di nomor 1. Ketika aktif, maka udara dapat mengalir dari kedua menuju ke 1-2. 1S0, 1-2. Kemudian setelah mengalir dapat mengubah arah 1V3 nomor 1-2 menjadi 1-4. Nah, ketika berpindah 1-4, udara dari 0 dan 1 bisa mengalir melalui 1V7 one way atau one way flow control. Kemudian setelah one way flow control mengakibatkan silinder 2A maju perlahan. Nah, silinder 2A itu maju perlahan sampai mengenai 2E1 atau titik ujung dari silinder 2A. Nah, ketika 2E1 teraktuasi, maka di sini akan mengubah arah 1V1 menjadi 1-2 dan mengaktifkan sequence 1. Nah, setelah itu sequence 1 mengaktifkan ke 1V3, 1V2. Kemudian mengakibatkan silinder 2A maju. Mundur. Maaf. Di sini kau dan aku akan memasang rangkaian pneumatik yang sudah dijelaskan oleh teman kami tadi. Di sini kita akan memasang dari silindernya dulu karena kita akan memasang dari yang tidak paling tidak bertekanan agar aman. Karena di sini one way kontrolnya hanya tinggal satu, entah satunya hilang kemana. Tadi teman-teman saya yang pakai, saya nggak tahu kemana, jadi kita nggak pakai yang satunya silinder satunya kita nggak pakai, cuma kita pakai satu. Jadi ini rangkaian akhir kita yang sudah dirangkai semua. Hasilnya seperti ini. Jadi cara kerjanya kita sebelum mengaktifkan semuanya kita harus menekan tombol terlebih dahulu. Kemudian silinder ini akan mengaktifkan timer ini, yang kemudian timer nanti itu akan menonaktifkan 1S0 ini. Kemudian 1S0 ini akan membuat ini maju. Setelah ini maju, ini akan mengaktifkan Terus yang silinder 1A ini seharusnya bergeraknya majunya perlahan dan mundurnya perlahan. Tetapi sedangkan one way flow control kita cuma ada satu dan yang dua ini nggak ada, ya tadi majunya agak cepat seperti ini. Menunggu waktu beberapa detik, nah gitu.
Terima kasih. Terima kasih. Berikut adalah hasil dari kerja dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang benar, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Nabil, Saya Rahman, saya Bindo. Saya Novel dan saya Diki. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like. Selamat mencoba dan bermain-main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.